Halo Sobat Kebrix, dengan Jordan di sini. Selamat datang di Unboxing The Series. Di seri kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah HT ya, dari Radeon ya, tipenya RT55WP. Seperti biasa kalau Radeon itu garansinya 2 tahun berikut jasa dan spare part. Untuk tipe yang ini mempunyai kelebihan yaitu waterproof IP67, jadi bisa nyelup di air. Nanti kita buktikan juga loh. Jadi tonton terus dan apa aja dapetnya? Langsung aja. Oke, sudah ada Radeon RT55WP di sini. Kardusnya seperti ini ya, jadi berwarna merah, terus ada hitamnya juga. Nah, ini kardusnya ukurannya kompak banget ya, simple gitu. Kalau kita lihat nih di depannya ada mereknya Radeon, terus dual band ya, kan ini dual band ya RT55WP. Ini ada tipenya dan ini fiturnya nih, fitur-fiturnya. Kalau kita lihat fiturnya tuh ada nih dual band VHF dan UHF ya. Jadi VHF-nya 5 watt dan UHF-nya 4 watt. Terus memory channel ada 200, terus color LCD display. Jadi karena berwarna ya LCD-nya. Terus ada dual PTT function, emergency alarm, talk around, CTSS. Di sini tone squall, sama ini nih yang spesial, dia IP67 waterproof, jadi bisa nyerap di air. Nanti kita buktikan juga. Kayak gini aja sih, simple. Terus ini ada labelnya, paling ini ada postalnya juga, udah terdaftar jadinya. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, kalau kita buka kardusnya, nah bukanya itu dari sini ya. Jadi di bawah ada tarik aja gini, terus tinggal tarik set. Langsung disambut oleh kertas-kertas ya. Ini ada kartu garansi ya. Nah, Radeon ini garansinya 2 tahun ya, jasa dan spare part. Jadi aman selama 2 tahun tuh, worry free. Kita juga dapat buku manualnya nih. Kita taruh sini aja. Terus kita dapat apa lagi ya? Ini dapat ini. Oke, jadi ini yang kita dapatkan ya. Jadi pertama-tama kita dapat ini ya, body HT-nya ya. Nih, bodinya seperti ini. Dia cukup besar ya. Terus kita dapat baterainya nih. Nah, baterainya dia menggunakan lithium ion ya. Kapasitasnya tuh 1700 mAh. Jadi cukup besar ya. Kita tinggal pasangkan aja di sini. Kalau kita lihat baliknya, nih baliknya ini di dekat ininya ada kayak karet. Karet ini tuh berfungsi sebagai penahan air ya, karena ini waterproof IP67. Jadi dia tuh bisa nyelup kan, jadi dia harus tahan air lah. Nah, kalau di baterainya sih sendiri nggak ada ya, jadi nggak ada karet-karetnya, jadi karetnya hanya di sini. Nanti kita buktikan saja ya, ini benar-benar bisa IP67 atau enggak nih, bisa nyelup di air atau enggak, atau cuma klem-klem doang. Oke, langsung aja kita pasang ya. Nah, pasangnya itu gampang, tinggal di slide aja, udah deh. Jadi gitu ya. Terus ini antenanya dual band ya, VHF dan UHF. Panjangnya itu sekitar 18 cm dari sini ke sini. Nah, terus konektornya jenisnya SMA female ya. Nah, kita tinggal pasangkan saja di sini. Kita tinggal putar. Nah, ini ada karetnya juga nih. Karena ini waterproof ya. Di lubang-lubangnya yang kemungkinan masuk air dikasih karet. Ini tinggal diputar aja ya. Masukin ya. Oke, sudah terpasang antenanya juga. Nah, terus kita dapat adaptornya nih, mangkoknya sama adaptornya nih, charger ya. Nah, ini mangkoknya bentuknya minimalis kotak gitu ya, keren. Terus ini ada speknya. Bisa kalian lihat. Nah, langsung aja kita pasang ya. Pasangnya itu tinggal di sini ya. Nah, seperti ini. Dan ini juga dapat adaptornya kita. Nah, ini adaptornya masih agak gede ya, agak besar. Terus kita tinggal colokkan ke sini. Tek. Nah, gitu ya. Nah, ini juga ada indikatornya ya. Ada LED-nya. Jadi nanti kalau pas ngecas warna merah, kalau udah full dia bakal ganti warna jadi hijau. Ada indikatornya lah. Nah, terus kita juga dapat belt clip ya, buat dipasang di sini. Nah, ini nyambungnya ke body juga ya, jadi harusnya kuat nih. Oke, langsung aja kita singkirin dulu. Oke, jadi ini ya, udah kita pasang udah kita susun ya. Radeon RT55WP bentuknya tuh seperti ini. Dia agak besar ya, kita lihat di tangan tuh seperti ini. Dia emang agak panjang, tapi dia slim, langsing gitu ya. Jadi nggak terlalu gampang, masih enak dipegang, pasti pas ya. Tuh. Nah, ini ukurannya tuh panjangnya itu sekitar 13,3 cm. Jadi dari bawah sini sampai knopnya ini ya, ujung knop yang paling atas ini, itu 13,3 cm panjangnya. Lebarnya itu sekitar 6,2 cm dari sini ke sini. Jadi emang slim ya. Nah, tebalnya juga masih oke, sekitar 3,3 cm dari sini ke sini. Jadi masih cukup kompak meskipun agak panjang ya, agak besar gitu ya.
Nah, makanya dari itu beratnya juga masih cukup ringan. Dia tuh sekitar 264 gram beratnya ya. Plus baterai kepasang dan antena itu semua 264 gram. Jadi masih oke lah, nggak terlalu berat. Terus dia memiliki spek IP67 ya. Nanti kita buktikan. Langsung aja kita bahas ya dari depannya ini. Tampak depannya itu kita bisa lihat ini ada speaker, lubang speaker sama mic ya. Ini di desainnya kayak gini ya, lucu. Nah ini ada lubang mic, nanti kita lihat ya kalau nyemplung ke air gimana ya, rusak gak tuh. Ini kan ada lubang nih, tapi harusnya bisa masian. Terus juga ini tuh yang spesial di layarnya ya, dia LCD color display. Coba kita nyalakan ya. Ini nyalainnya diputar di knob sini tuh, Radeon. Nah color display itu seperti ini, ada putih, hitam, sama biru, jadi berwarna lah. Kalau HT-HT biasa kan biasanya cuma monokrom ya, jadi ini beda. Lalu dia sanggup menyimpan sampai 200 memory channel, dan dia VF dan UHF. Dia dual standby juga, ada dual PTT juga. Bawahnya itu ada keypad ya, keypadnya ini ada 16 tombol dan bahannya ya cukup enak dipegang dan bentuknya minimalisme kotak gitu ya, jadi senada lah sama desainnya, minimalisme kotak. Terus beralih ke bagian samping kirinya dulu ya. Ini ada 4 tombol ya. Jadi ada tombol function 1, ini yang besar sendiri ini tombol PTT ya. Terus ini ada tombol function 2 yang ada stripnya 2, dan yang paling bawah ini tombol monitor. Nah, karena ini PTT besar sendiri jadi ya cukup aman ya. Jadi kalian nggak akan ketuker lah kalau mau pencet tombol PTT yang kalian akan sering gunakan ya. Nah, masih pas di jempol. Beralih ke bagian kanannya, ini unik nih, karena ini waterproof IP67 ya, jadi bisa nyelup di air, maka dia harus rapet ya. Karena itu dia pakai model baut begini ya. Jadi harus dikendorkan dulu bautnya nih. Penutupnya modelnya baut, biasa kan karet atau apa, nih bahannya dari plastik kayak ini. Nah, ini agak berbeda ya. Dia modelnya kayak gini ya, kayak model seperti ini ya. Jadi bukan merupakan lubang jack ya, karena lubang jack itu bisa kemasukan air ya. Sedangkan kalau ini lebih aman nih, lebih kuat terhadap air. Terus di sini juga ada karet-karetnya, jadi ya dapat menunjang kemampuan waterproof IP67-nya nih. Ini buat kabel program sama earphone, earset kayak di sini nyoloknya. Ini ada baut buat ngencenginnya. Gitu aja ya. Kita tutup lagi. Nah, di bagian atas itu ada 2 knob ya. Nah, knob yang pertama ini buat power dan volume. Jadi satu sama volume ya. Nah, yang dial yang satu lagi, knob satu lagi ini buat pindah-pindah. Nanti kasih setting apa, pindah frekuensi juga bisa. Terus di bagian belakangnya dia ada tempat buat ini ya, belt clip, sama ini buat gantungan talinya ya. Ini bahannya overall sih kokoh banget ya, nggak murahan lah. Ya ini terbuat dari plastik yang tebal. Kalau dipegang tuh nggak berasa HT murahan. Beda lah, beda kualitas. Ini bagus bahannya. Oke, gimana kalau kita langsung aja tes kemampuan waterproofnya ya. Bener nggak ya klaimnya dia sebagai spek waterproof IP67? Karena kalau dilihat sih dari fisiknya sih dia udah mumpuni ya. Karena dia dari karet, banyak karet-karet ininya juga di antenanya, di sini segala macam. Harusnya udah menunjang. Langsung aja kita buktikan ya. Oke, sudah ada Radeon NT555 di sini beserta dengan fishbowl berisi air penuh ya di sini. Nah, karena kita mau tes kemampuan waterproof IP67 ya dari HT ini. Kalau waterproof IP67 tuh berarti dia bisa nyelup di air ya, bisa kecemplung bener-bener ya, tercover dengan air semuanya. Nah, makanya ini tinggi airnya sudah mencukupi untuk menenggelamkan ini HT ya. Nah, sebelum ngetes waterproof IP67 pastikan semuanya terpasang dengan baik ya, seperti antena terpasang dengan baik. Terus ini speaker dan mikrofon juga terpasang dengan baik ya, penguncinya, serta baterainya nih. Baterainya juga pastikan terpasang dengan baik sebelum kalian mencemplungkannya ke air. Nah, kita tes dulu ya, ini HT-nya masih berfungsi dengan baik atau belum. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ya, seperti itu ya. Ini kondisi normalnya ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Seperti ini, langsung aja kita coba celupkan ke air ya. Langsung aja. Bisa kita lihat LCD-nya masih nyala ya. Tes 1 2 3, tes. Terus lampu indikatornya kalau receive juga masih nyala ya. Bahkan nih lihat nih, kalau ada tanda tuh di LCD-nya tuh, tanda barnya masih nyala ya. Bahkan kalau kalian mendekat ke sini, kalau kita ngomong, ini ada suara kecil-kecil di sini nih.
nggak tahu kedengaran di kamera atau enggak. Ini kita nyelip di sini, bisa kedalaman 1 meter sampai sekitar 30 menit kalau nggak salah. Langsung aja kita keluarkan ya. Wah, becek nih. Coba kita tes langsung ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Bisa kita lihat tuh mic-nya masih berfungsi dengan baik ya. Biasanya kan kalau habis dari air itu masih agak kependem ya. Kalau ini aman nih. Masih keras, masih bagus suaranya. Jadi aman ya. Oke, jadi kita sudah buktikan secara langsung ya. Jadi Radeon RT55WP ini mempunyai fitur IP67, spek IP67. Jadi bisa waterproof, nyelup di air. Jadi ya bukan hanya tulisan belaka ya, terbukti. Karena banyak tuh HT-HT yang cuma asal nyeplok tulisan. Belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Untuk tutorial cara settingnya kita udah buatkan juga. Nah, kan bisa cek videonya di pojok kanan atas. Di situ kita udah buat secara lengkap ya. Oke, jadi gitu aja ya. See you in the next video. Cus.